Ini menarik kawan-kawan ya, karena ini mengenai informasi yang cukup penting, yaitu mengenai decentralized exchange terhadap Pi Network. Nah, ini yang bikin kita kembali semangat dan kembali power lagi kawan-kawan ya. Meskipun core team enggak selalu update informasi yang penting-penting kayak gini di platform news mereka, baik itu di Twitter maupun di lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya kita mau mencari tahu. Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel Bang Za. Dan udah cukup lama juga Bang Za nggak update video di channel ini. Ada kali 2 mingguan kawan-kawan ya. Nah, di video kali ini kita mau bahas soal isu yang mengatakan bahwa Pi Network ini sudah terintegrasi, sudah terhubung, ataupun data-data di blockchain maupun di open source serta di GitHub-nya itu udah terhubung dengan hal-hal yang berbau pertukaran atau exchange. Itu bisa teman-teman temukan di grup-grup Facebook maupun juga di platform X. Ada banyak sekali informasi seperti itu. Dan Bang Za mencoba mencari tahu informasi yang seperti ini tentang terintegrasinya decentralized exchange dengan Pi Network, dan gua dapet informasinya itu di newspy.apps yang merupakan platform milik Pi News. Jadi apapun informasi yang dimasukkan di sini ini bisa dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini menarik kawan-kawan ya, karena ini mengenai informasi yang cukup penting, yaitu mengenai decentralized exchange terhadap Pi Network. Nah, kalau udah merambat ke sini artinya setidaknya udah ada persiapan nih dari core team buat menuju open mainnet. Karena kita tuh nggak bisa teriak-teriak open minded kalau kita nggak tahu dan nggak paham data yang ada di platform Pi Explorer kawan-kawan ya. Apa aja yang udah terintegrasi kita nggak tahu. Jadi kita nggak bisa tebak-tebak buah manggis soal open minded. Oke, kita langsung saja bahas informasinya. Pi Core Team mengizinkan PiCoin dengan Visa, Mastercard. Nah ini untuk perbankan kawan-kawan ya. Kemudian BTC, ETH, USD, dan lain-lain dengan pertukaran yang terdesentralisasi. Catat, Pi Core Team telah mengizinkan. Berarti kalau dia udah mengizinkan, artinya data-data Visa, Mastercard, BTC, ETH, USD, dan lain sebagainya itu sudah tercantum di Pi Explorer kawan-kawan. Nah, di sini disertakan sebuah screenshot di mana ini merupakan GitHub dari Pi Network ataupun Pi Explorer, dan ini ada sebuah data yang masuk yaitu https://stellardom.com, dan di sini ada exchange kawan-kawan ya. Bisa dikatakan Stellar Decentralized Exchange. Nah, ini yang bikin kita kembali semangat dan kembali power lagi kawan-kawan ya. Meskipun core team enggak selalu update informasi yang penting-penting kayak gini di platform news mereka, baik itu di Twitter maupun di lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya kita mau mencari tahu dengan sumber-sumber yang valid dan jelas, kita bakal ketemu yang benar, informasi yang betul. Dan ini cukup mengejutkan kawan-kawan ya, secara diam-diam core team tanpa pemberitahuan ke semua pioneer, tanpa pemberitahuan melalui platform resmi mereka, ternyata mereka telah mengupdate di Pi Explorer mereka itu tentang Stellar Decentralized Exchange. Ini juga menunjukkan bahwa menambahkan dan menggunakan pertukaran desentralis Stellar ke jaringan Pi diperlukan ketika mainnet terbuka. Dalam pertukaran terdesentralisasi ini, pioner dapat bertukar ke lebih dari 40 mata uang kripto dan blockchain yang berbeda, biasanya Visa, Mastercard, BTC, ETH, USD, dan USDC, serta yang lainnya. Nah, di sini disertakan screenshot kawan-kawan ya, seperti ini, Visa, Mastercard di sini. Nah, terus kemudian untuk kriptonya seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini kawan-kawan ya, berdasarkan data yang telah diupdate di Pi Explorer yaitu Stellar Decentralized Exchange. Nah, ini step-step yang udah masuk ke tahap open mainnet. Dari situ terlihat bahwa Pi Core Team telah menyiapkan hadiah yang sangat besar untuk komunitas lebih dari 50 juta pionir dan menyasar miliaran pengguna Pi Network di Web3. Catatan, ini bukan pernyataan dari Pi Core Team. Semua informasi diambil dari kode sumber terbuka jaringan Pi. Nah, buat teman-teman yang suka bilang hoax lah, bacot lah, segala macam lah, itu nggak resmi lah. Ini udah dikasih catatan. Ini bukan pernyataan dari Pi Core Team. Memang Pi Core Team nggak memberitahu kita. Tetapi semua informasi ini tadi diambil di dalam Pi Explorer yang merupakan data-data dari
Pi Network kawan-kawan. Jadi informasinya bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini dia kawan-kawan ya, bisa teman-teman perhatikan bahwasanya ini benar kalau Pi Explorer itu telah mengadopsi Exchange kawan-kawan ya, Stellar Decentralized Exchange. Itu informasi yang pertama. Informasi yang kedua yaitu himbauan kawan-kawan ya. Karena kita harus saling mengingatkan soalnya banyak sekali penipuan. Baik itu modus jual beli koin maupun mode-mode phishing. Nah yang terbaru itu adalah gua tuh sebenarnya walaupun nggak banyak komen di grup Facebook maupun grup-grup WhatsApp. Tapi saya tuh memperhatikan. Belakangan ini banyak mungkin teman-teman yang mendapatkan notifikasi payment dari wallet kalian. Padahal kalian nggak ngerasa belanja apapun, mungkin kalian juga nggak ngerasa ngirim ke siapapun, tapi adanya permintaan untuk pembayaran. Nah sebenarnya ini tuh modus hack juga, modus scam juga, di mana orang lain itu memanfaatkan seri wallet kalian yang tercatat di blockchain itu entah pada saat kalian migrasi, entah saat kalian melakukan transaksi, lalu mereka mengadakan permintaan pembayaran palsu. Makanya jangan asal klik-klik iya-iya aja. Itu bisa habis Pi di wallet kalian. Jadi mesti hati-hati betul. Kalau misalnya kalian memang nggak ngerasa transaksi, nggak ngerasa belanja, kalau ada muncul notifikasi tentang permintaan pembayaran di wallet kalian, kalian tolak saja kawan-kawan ya. Nah di sini diperjelas. Beberapa jam yang lalu Pi Network secara resmi menambahkan fitur peringatan khusus mengingatkan pengguna yang harus mentransfer Pi untuk mencegah penipuan yang meluas di Pi blockchain. Nah, karena adanya penipuan-penipuan seperti ini, akhirnya Pi Core Team mengupdate untuk fitur peringatan kawan-kawan ya. Jadi dia seperti ini, kalau misalnya ada yang meminta kita untuk melakukan pembayaran, maka akan dimunculkan notifikasi seperti ini. Do you recognize this pioneer? Apakah kau mengenali pioneer ini? Nah, artinya Core Team peduli terhadap apa-apa yang terjadi dengan pioneer. Ada masalah penipuan kayak gini langsung diupdate untuk sistem keamanan. Setidaknya dia langsung mengupdate notifikasi macam ini. Artinya project ini masih terus dijaga dan terus dikembangkan oleh Core Team kawan-kawan ya. Jadi stop buat ngomongin masalah Pi Hawk, Pi Scam, nggak open mainnet. Karena di white paper tuh udah jelas banget dinyatakan oleh Core Team, Pi Network bukan uang cepat. Jadi sampai di situ sangat jelas kawan-kawan ya. Nah, jadi ini kawan-kawan ya soal masalah penipuan yang banyak terjadi tentang permintaan pembayaran yang masuk ke wallet kalian. Artinya hal ini juga telah ditindaklanjut oleh Core Team yaitu dengan mengupdate notifikasi seperti ini setiap kita akan melakukan transaksi. Dan ini merupakan wujud kepedulian Core Team terhadap komunitas Pi Network. Nah, mungkin ini aja kawan-kawan ya informasi kita untuk Pi Network. Bila ada informasi yang cukup vital dan menurut Bangza penting buat saya sampaikan ke teman-teman semuanya, Bangza pasti update di channel ini. Jangan lupa di like dulu dan dibantu share juga supaya Bangza tuh ngerasa kalau video-video dari channel ini tuh bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya.